Ketika moral sosial tergerus di ruang digital. Halo teman podium. Media sosial di Kalimantan Tengah digemparkan oleh munculnya sejumlah video yang mempertontonkan adegan tak senonoh yang dilakukan oleh kaula muda. Fenomena ini tidak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga menimbulkan keresahan dan pertanyaan besar. Kemana arah moral generasi saat ini? Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 3 konten pornografi yang telah menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat. 2 diantaranya berasal dari Kabupaten Kota-Waringin Timur, sementara 1 lainnya berasal dari Kabupaten Gunung Mas. Ketiga video ini menjadi bukti bahwa degradasi moral tengah berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi digital yang pesat. Tentu, hal ini bukan semata soal teknologi. Kemajuan digital sejatinya bersifat netral. Semua tergantung bagaimana manusia memanfaatkannya. Namun, ketika ruang digital dibanjiri dengan konten-konten yang tak layak konsumsi publik, apalagi dibuat oleh warga lokal, maka ini menjadi cerminan betapa krisis moral benar-benar nyata. Salah satu faktor yang turut melatar belakangi fenomena ini mungkin ialah kesalahpahaman terhadap kebebasan berekspresi. Dunia maya seakan menjadi ladang bebas untuk menampilkan apa saja, termasuk hal-hal yang seharusnya memiliki batas etika. Kebebasan yang seharusnya digunakan untuk menyuarakan hal positif justru dipelintir menjadi pembenaran untuk hal-hal yang merusak nilai-nilai sosial. Tak hanya itu, sebagian pihak melihat fenomena ini sebagai gejala dari kedewasaan dini pada generasi muda, khususnya generasi milenial dan Z. Di usia yang seharusnya masih dipenuhi proses belajar dan pembentukan karakter, mereka justru sudah mengenal bahkan memproduksi konten dewasa tanpa pemahaman yang utuh akan dampaknya. Krisis moral yang terjadi membuat sebagian orang mulai menganggap pembuatan konten pornografi sebagai hal yang wajar, bahkan dianggap sebagai bentuk ekspresi diri. Padahal, tanpa edukasi yang benar tentang seksualitas, resiko yang muncul sangat besar. Konten ini bisa menjadi pemicu perilaku menyimpang, pelecehan seksual, hingga kekerasan berbasis gender. Indonesia adalah negara hukum, dan setiap tindakan yang melanggar norma, baik secara moral maupun hukum, memiliki konsekuensinya. Konten pornografi jelas masuk dalam ranah pelanggaran hukum positif. Selain itu, pelanggaran ini juga menabrak norma sosial, budaya, dan agama yang masih dipegang erat oleh sebagian besar masyarakat. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, kenyataannya konten-konten pornografi masih bisa diakses dengan mudah. Tanpa filter yang kuat, siapapun dari anak-anak hingga orang dewasa bisa mengaksesnya hanya dengan 1 klik. Dunia maya yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dan bersosialisasi, kini menjadi ladang konten tak bermoral. Inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran banyak pihak. Apabila dibiarkan terus, maka akan muncul generasi yang kehilangan arah moral. Tidak hanya merugikan diri sendiri, penyebaran konten ini juga memberi dampak buruk kepada lingkungan sosial, menciptakan budaya permisif terhadap perilaku menyimpang. Permasalahan ini bukan lagi tanggung jawab individu semata. Pemerintah, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, hingga orang tua harus mengambil peran aktif. Kolaborasi antar sektor sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan generasi dari bahaya laten pornografi di ruang digital. Langkah nyata seperti literasi digital, pendidikan seks yang komprehensif, serta pengawasan konten di dunia maya harus ditingkatkan. Edukasi harus dimulai sejak dini agar anak-anak tumbuh dengan pemahaman yang sehat terhadap tubuh, hubungan, dan nilai-nilai moral. Konten pornografi di Kalimantan Tengah hanyalah bagian kecil dari degradasi moral di Indonesia. Tapi dari kasus ini kita bisa belajar. Ketika moral sosial dirusak oleh gelombang digital, yang menjadi korban bukan hanya individu, melainkan peradaban. Putri, sayang tubuhmu kau degradisin hanya untuk kejar 1 kata, biar dibilang seksi. Ini konyol namanya, hampir tak ada tujuan pasti. Jadi apa yang kau cari? Mungkin kau udah swasta tubuh, atau kau nikmati sendiri.